وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. تذكر أول مرة تزور فيها هذا المعهد أو معهدا من المعاهد وتدخله. Misalnya engkau mengingat dahulu ketika awal pertama kali engkau berziarah ke sebuah ma'had. Apakah ma'had ini atau ma'had yang lain yang di sana diajarkan ilmu-ilmu syariat. تحضر درسا أو تقابل أستاذا فتشعر بشعور غريب مختلف. Ketika engkau menghadiri sebuah pelajaran di ma'had atau engkau bertemu dengan seorang ustaz, maka di saat itu engkau merasakan sebuah perasaan yang aneh yang sebelumnya engkau tidak merasakannya, berbeda dengan yang sebelumnya. تنظر إلى الساكنين في هذا المعهد أو في معهد ما فترى أنهم في نعمة عظيمة. Ketika engkau melihat orang-orang yang tinggal di ma'had ini atau di ma'had tertentu, lalu engkau melihat bahwa mereka ini berada dalam satu kenikmatan yang besar. ثم يسر الله وانتقلت إلى ذلك المعهد. Sehingga engkau pun punya keinginan untuk tinggal di ma'had itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadamu, akhirnya engkau pun menjadi bagian dari warga yang tinggal di ma'had tersebut. وسكنت فيه. Lalu engkau bermukim di sana. ثم ماذا؟ Kemudian apa yang terjadi setelah itu? تمكث زمنا. Engkau tinggal dalam waktu tertentu. تحرص فيه على الخير. Engkau bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. ثم يبدأ الكسل والملل والبعد عن مجالس الخير وأهل الخير. Lalu kemudian setelah itu muncul rasa bosan dan jenuh pada dirimu yang menyebabkan engkau malas untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu. قليلا قليلا. Sedikit demi sedikit engkau melakukan hal itu. Lama-kelamaan engkau merasa bosan. ثم برود وملل وإعراض. Kemudian setelah itu engkau merasa jenuh, bosan, akhirnya engkau berpaling dari majelis ilmu. بعد ذلك لا تشعر بالنعمة التي كنت تغبط الآخرين عليها وتتمناها. Setelah itu kamu pun tidak merasakan kenikmatan yang kamu rasakan sekarang ini. Yang dahulu engkau sangat berkeinginan untuk merasakan nikmat itu ketika engkau melihat orang lain bahwa mereka berada dalam satu kenikmatan karena tinggal di dekat ma'had. لا تشعر أنك في نعمة هي نعمة بيئة الاستقامة والمجتمع الصالح. Engkau akhirnya tidak merasa bahwa engkau sedang berada di sebuah kenikmatan yang besar karena engkau berada di sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, yang istiqamah. لا تشعر أنك في مسجد ومعهد فيه دروس علمية وحلقات قرآنية ودورات علمية. Dan engkau tidak lagi merasakan kenikmatan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadamu. Engkau bisa salat di masjid bersama dengan kaum muslimin dan engkau bisa menghadiri pelajaran-pelajaran ilmiah, halaqah-halaqah Al-Qur'anul Karim, menghadiri daurah-daurah. Kamu sudah tidak merasakan ini disebabkan karena rasa bosan dan kejenuhan. إن وفقت للصلاة الجيدة في المسجد خرجت مباشرة بعد الصلاة. Apabila engkau diberi taufik untuk sholat, itu masih mending. Ketika engkau masih diberi taufik untuk mengerjakan sholat berjamaah, engkau datang sholat berjamaah. Tapi begitu selesai sholat, engkau tidak peduli setelah itu, engkau keluar untuk meninggalkan masjid dengan keutamaannya. وربما تظل خارج المسجد تتكلم. Dan boleh jadi setelah sholat, engkau tinggal di luar masjid dan ngobrol dengan yang lain. وربما مكثت على هاتفك إلى أذان العشاء أو إقامة الصلاة. Dan boleh jadi ketika engkau keluar dari masjid, engkau hanya sibuk dengan HP-mu sampai memasuki waktu salat, bahkan sampai ditegakkan iqamatus salat. وربما خرجت إلى الأسواق أبغض الأماكن إلى الله لغير حاجة في هذا الوقت. Dan boleh jadi setelah salat engkau justru mendatangi tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasar, tanpa ada keperluan dan kebutuhan yang mendesak. في الوقت هذا يأتي آباء وإخوة أفاضل من الخارج
20 كيلو 30 كيلو ليحضروا مجالس العلم التي تصلي عليها الملائكة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. Di waktu yang sama, justru orang-orang yang mereka bertempat tinggal yang jauh dari ma'had, mereka berdatangan. Ada yang bahkan 20 kilo, ada yang 30 kilo. Mereka datang untuk menghadiri salat berjamaah di masjid dan menghadiri kajian-kajian yang dimuliakan oleh para malaikat. Di mana para malaikat mereka berbondong-bondong untuk menghadiri majelis tersebut. Dan itu adalah merupakan majelis yang diturunkan padanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau yang tinggal di ma'had, justru kamu yang meninggalkannya. Orang yang datang dari jauh, justru mereka berbondong-bondong datang untuk mendengarkan majelis ilmu tersebut. قد يكون أكثر منك شغلا وأضيق منك وقتا وأشد منك تعبا ومع ذلك يأتون ليحضروا العلم ومجالس الرحمة والرضوان. Dan boleh jadi orang-orang yang tempat tinggal mereka jauh dari ma'had, mereka lebih sibuk darimu dan mereka lebih sempit waktunya darimu. Akan tetapi mereka meskipun dalam kondisi sangat lelah, mereka tetap mendatangi majelis ilmu, mendatangi masjid, mendatangi ma'had untuk mengharapkan kebaikan. Lalu kemudian engkau sendiri meninggalkannya. وأنت أصابك مرض الملل الذي أبعدك عن الانتفاع بنعم الله الدينية. Sementara engkau sedang ditimpa rasa jenuh dan bosan atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu yang menyebabkan engkau berpaling dari nikmat tersebut.